sangat minim. Oleh karenanya bagi mahasiswa manajemen zakat dan wakaf itu potensi yang sangat besar agar kalian itu bisa masuk ke dalam suatu lembaga tersebut. Fornas Mazawa ini merupakan representasi dari mahasiswa program studi manajemen zakat dan wakaf yang ada di Indonesia. Bagaimana cara kita untuk bersifat dinamis dalam suatu organisasi? Ya, seiring dengan berjalannya waktu ataupun kondisi tersebut, kita juga harus mempunyai inovasi-inovasi yang baru di dalam melakukan kegiatan-kegiatan, khususnya organisasi-organisasi tingkat internal kampus ataupun tingkat nasional gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Mazawa, Fasya dan Queen RMS semua. Selamat datang di Mazawa Talk. Mazawa Talk itu apa sih sebenarnya? Jadi guys, Mazawa Talk itu merupakan salah satu program kerja himpunan mahasiswa program studi manajemen zakat dan wakaf yang diusung oleh Divisi Keilmuan dan bekerjasama dengan Divisi Kominfo. Dalam Mazawa Talk ini, kita akan berbagi pengalaman, informasi, dan belajar hal-hal baru terkhusus mengenai program studi manajemen zakat dan wakaf itu sendiri. Nah, pada Mazawa Talk pertama ini, kita akan sharing-sharing informasi dan pengalaman mengenai Mazawa bersama dengan Resnas Fornas Mazawa, Muhammad Kafib Mukhlisin. Beliau ini merupakan Ketua Fornas Mazawa yang biasanya disebut dengan Presiden Fornas. Benar begitu, Pak? Ya, siap. Benar. Presiden nasional. Ya. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol santai seputar Mazawa. Sebelum ke pertanyaan inti, Anis mau tanya sedikit dong, Pak. Kemarin itu katanya dengar-dengar ada kegiatan gitu ya di Solo. Itu garis besar kegiatannya ngapain aja sih, Kak? Jadi gini, kegiatan kemarin di Solo itu sebenarnya saya itu ngumpulin kepengurusan Fornas, khususnya yang ada di pusat ya, yang ada di pusat. Karena emang organisasi tingkat nasional itu sangat sulit komunikasinya kalau itu cuma diadakan secara online. Nah, kalau diskusi mengenai program kerja ke depan itu, makanya saya kemarin itu ngumpulin para pengurus Fornas, khususnya yang ada di BPH. Itu bagaimana nanti bisa mendiskusikan terkait dengan kegiatan Fornas ke depan. Seperti itu. Oke, lanjut ya, Kak. Kita masuk ke segmen pertama. Aku mau tanya-tanya seputar Mazawa. Dari sekian banyak program studi, kenapa Kak Hafid ini milih program studi Mazawa? Apa yang menarik dari program studi Mazawa ini, Kak? Ya, jadi gini, flashback ke masa lalu ya sebenarnya. Iya. Karena emang kita di sini, saya dulu itu pilihan pertama mungkin dari teman-teman Mazawa ini bisa dibilang berada di program studi manajemen zakat wakaf ini keliru, ada yang salah prodi, ada yang itu alasan-alasan yang sangat banyak gitu. Terutama mahasiswa Mazawa sendiri, karena kan emang saya dulunya itu pilihan pertama, saya kan lulusan dari jalur UMTKIN ya, UMTKIN. Nah, saya itu sebelum masuk mencari program studi ataupun jurusan dalam suatu universitas, itu dulu saya ingin melihat bagaimana potensi yang ada di jurusan tersebut gitu. Jadi sebelum saya itu daftar, sebenarnya saya udah menggali informasi terkait dengan program studi manajemen zakat dan wakaf. Di sisi lain juga saya ingin mengetahui bagaimana kuota yang ada di kuota penerimaan dari setiap tahun ya, dari setiap tahun yang ada di program studi tersebut. Karena kan emang mungkin semakin banyak mahasiswa yang diterima dalam program studi, itu semakin sulit siswa yang akan masuk ke jurusan tersebut gitu kan. Oleh karena itu saya itu melihat, oh berarti kuota yang diterimanya sedikit. Dalam artian saya bisa masuk dong dalam sebuah jurusan tersebut terkait dengan jurusan manajemen zakat dan wakaf terutama ini ya. Karena emang saya dulu juga melihat bagaimana potensi ke depan pasca kita kuliah itu sangat besar dalam artian sangat besar untuk mencari pekerjaan, lapangan pekerjaan. Di sisi lain juga lapangan pekerjaan yang menjurus ke dalam sebuah jurusan itu ya, program studi manajemen zakat dan wakaf ini sangat besar gitu. Perspektif ke depan pasca kita kuliah itu sangat luas untuk meneruskan atau untuk kita dalam bekerja gitu. Jadi mungkin itu yang saya lihat. Karena memang program studi manajemen zakat dan wakaf beberapa lembaga sangat banyak, terutama lembaga-lembaga LAS
yang itu kerja di bidang sosial dalam artian saling membantu masyarakat gitu kan ya. Nah saya itu sangat tertarik dengan hal tersebut gitu. Jadi pilihan pertama saya ada di manajemen zakat dan wakaf. Karena itu dulu pas waktu mahasiswa baru dikumpulin sama senior kakak-kakak tingkat kan ya. Saya udah ditanyain mengenai jurusan. Kenapa kok milih jurusan manajemen zakat dan wakaf gitu? Dan pilihan keberapa gitu. Saya bilang dengan lantang pilihan pertama gitu. Karena emang saya sudah melihat bagaimana potensi pasca kita kuliah gitu. Pasca kita kuliah ke depan, setelah kita kuliah, potensi dari lulusan manajemen zakat dan wakaf ini sangat besar, terutama dalam BAS ataupun LAS gitu, dalam naungan pemerintah ataupun swasta. Terkhusus juga dalam LAS ataupun BAS tersebut itu lulusan dari manajemen zakat dan wakaf sangat minim. Oleh karenanya bagi mahasiswa manajemen zakat dan wakaf itu potensi yang sangat besar agar kalian itu bisa masuk ke dalam suatu lembaga tersebut. Tuh. Jadi udah dipikirin matang-matang Udah gitu dipikirin ya? matang-matang. Ya, jadi kalau udah dipikirin matang-matang nggak pernah ngerasa salah jurusan dong Kak? Nggak pernah salah. Bahkan saya itu bangga berada di jurusan manajemen zakat dan wakaf. Tapi Kak, ada nih, mungkin nggak sedikit di antara kita mahasiswa manajemen zakat dan wakaf itu merasa dirinya itu salah jurusan. Ya. Nah, mungkin ada hal yang mungkin bisa dijadikan sebagai peyakin diri biar nggak merasa salah jurusan gitu Kak. Iya. Jadi mungkin untuk mahasiswa manajemen zakat dan wakaf ini ya, jangan minder berada di jurusan ini. Saya pun seperti itu. Saya itu berpikir nggak pernah salah memilih jurusan manajemen zakat dan wakaf. Karena apa? Karena mungkin jurusan-jurusan yang lain itu bingung mereka itu. Ini dalam artian mereka pasca kuliah mau jadi apa, mau kerja di mana gitu. Tetapi kalau jurusan manajemen zakat dan wakaf itu sangat-sangat jelas gitu jurusannya, sangat jelas, bahkan perspektif ke depan itu sangat luas. Ditambah juga terkait dengan mahasiswa manajemen zakat dan wakaf ini yang tidak banyak kampus-kampus PTKIN dalam naungan PTKIN itu ada. Nah, oleh karenanya juga saya nggak kepikiran bahwasanya program studi manajemen zakat dan wakaf ini nggak pernah salah gitu. Ya gitulah pokoknya. Dengan saya ingin keluar dari zona nyaman lah istilahnya gitu. Saya ingin keluar dari zona nyaman sehingga itu kemudian bisa menjadi pengalaman saya dalam di dunia luar, karena emang ya tidak bisa dipungkiri bahwasanya dunia luar itu sangat luas gitu kan. Nah itu awal masuk dalam HMBS itu saya masih semester 2 kalau salah, itu masih masuk dalam kepengurusan anggota. Habis itu juga selesai dari anggota saya diangkat jadi ketua HMBS juga. Nah pengalaman yang paling berkesan ya itu tadi bahwasanya perjuangan ataupun niatan kita dalam masuk dalam sebuah organisasi itu untuk mengabdi dalam sebuah organisasi yang itu kemudian kalau kita punya niatan yang baik ya insya Allah ada jalan untuk kita terus naik gitu. Itu pengalaman saya karena kan emang dulu pas waktu sebelum saya itu masuk dalam perguruan tinggi emang niatan saya bukan hanya kuliah saja tapi cari pengalaman dalam sebuah organisasi gitu. Jadi mungkin saya dulu itu dari rumah ke kampus itu saya sendiri, akan tetapi masuk dalam sebuah organisasi khususnya HMBS saya itu merasa mempunyai keluarga yang baru gitu, mempunyai keluarga yang baru yang bisa membantu. Ya itulah pengalaman berkesan dalam sebuah organisasi ya, khususnya dalam HMBS sendiri. Karena emang mungkin kita berangkat dari rumah itu sendiri, masuk dalam perkuliahan dan udah beda teman lah. Tapi kalau udah masuk dalam HMPS itu kita udah terasa mempunyai keluarga yang baru dan merasa tidak sendirian lagi seperti itu. Kalau boleh tahu nih Kak, ikut HMPS itu udah berapa tahun? Ikut HMPS saya itu berapa tahun ya? 2 tahun misalnya. Mulai jadi kepengurusan sampai jadi ketua HMPS. Kalau di tempat saya itu namanya HIMA, Himpunan Mahasiswa. Dari sudut pandang Kak Hafid sendiri nih, HMPS atau Hima Mazawa itu gimana Kak? Sebenarnya penting nggak sih bagi kita mahasiswa untuk mengikuti kepengurusan Hima atau HMPS Mazawa itu? Ya sebenarnya kalau dalam sebuah organisasi ya khususnya di Hima Prodi ataupun HMPS kalau di sini ya. HMPS Mazawa itu kalau menurut pandangan saya itu penting. Karena apa? Karena
ilmu yang ada di luar, dalam artian saat kita kuliah dan saat kita tidak kuliah itu berbeda jauh gitu. Tapi kalau kita hanya kuliah saja, ya kita emang menerima ilmu-ilmu yang baru gitu. Akan tetapi kalau tidak diimplementasikan ataupun dibarengi dengan implementasi tersebut, turun ke lapangan langsung, itu kita ngerasa tidak mempunyai pengalaman-pengalaman yang baru gitu. Jadi ya mungkin kalau menurut pandangan saya, himpunan mahasiswa maupun HMTS itu sangat penting karena kan emang kita di sini kuliah itu ya kewajiban kita juga kuliah, masuk dalam kelas belajar gitu kan. Akan tetapi kalau itu kemudian tidak dibarengi dengan kegiatan di luar, itu masih kurang menurut saya. Jadi mungkin itu. Jadi kegiatan di kampus yang akademik dengan kegiatan kita di organisasi itu harus Ya, balance. harus balance gitu. Ini dunia apa namanya, kalau menurut saya sendiri sih ya, kalau menurut saya sendiri dari 100% kita belajar dalam kampus itu 30% kita ambil dari perkuliahan. Akan tetapi 70%-nya itu diambil dari dunia luar. Dalam artian ya kita ikut dalam sebuah organisasi. Kan kita sudah mengetahui nama kita juga manajemen zakat wakaf gitu kan. Bagaimana arti dari manajemen tersebut harusnya kita juga udah mengerti gitu. Tidak hanya kita kuliah mengetahui teori ataupun ilmu pengetahuan zakat dan wakaf, tapi juga dari sisi manajemennya itu masih belum diketahui gitu. Mulai dari bagaimana caranya mengatur organisasi gitu kan. Kalau dalam prinsip manajemen itu ada yang namanya planning, organizing, actuating maupun controlling. Nah itu juga buat pegangan kita dalam sebuah organisasi. Nah itu juga merupakan apa ya namanya ya, implementasi dari mata kuliah sebenarnya. Karena kan di mata kuliah juga ada nih manajemen zakat wakaf, ada yang namanya manajemen pemasaran kalau saya dulu. Dia mau pelajari tentang hal itu, Jadi bagi calon-calon amil ini ya, bagaimana cara manajemen sebuah lembaga gitu, ya itu sangat penting kalau menurut saya dan perlu kita asah dalam dunia organisasi. Jadi selain kita mendapatkan ilmu pengetahuan, kita juga mendapatkan apa namanya ya, suasana yang baru lah dengan kita menerapkan atau mengimplementasikan hasil dari kita kuliah. Baik Kak. Untuk sebelumnya aku pengen tahu nih Kak, Fornas Mazawa itu apa sih? Fornas Mazawa ini merupakan representasi dari mahasiswa program studi manajemen zakat dan wakaf yang ada di Indonesia. Jadi tujuannya diadakannya atau didirikannya Fornas ini untuk forum silaturahmi sebenarnya, forum silaturahmi manajemen zakat dan wakaf. Karena kan emang dulu itu banyak organisasi tingkat nasional di tingkat prodi. Oleh karenanya para deklarator dari Fornas Mazawa ini juga menginginkan bagaimana kita di prodi yang baru, kita kan masih baru ya, mungkin dari teman-teman mungkin didirikannya Mazawa ini sudah paling lama mungkin udah 6 tahun berdiri lah, 6 tahun 7 tahun berdiri. Paling lama itu ya. Karena mungkin yang lain juga masih program studi yang baru kan, yang baru berdiri. Lah, para deklarator ini menginginkan bagaimana mahasiswa manajemen zakat dan wakaf ini mempunyai forum-forum silaturahmi tingkat nasional gitu. Agar apa? Agar bisa saling sharing, bisa saling kenal. Karena kan emang kita juga di program studi yang baru dan harus eksis dalam sebuah kampus, di dalam sebuah kampus gitu. Kalau kita hanya di ruang lingkup kampus tapi tidak ada yang namanya organisasi tingkat nasional, kita ya hanya hanya dipandang minoritas lah di situ. Akan tetapi dengan adanya forum nasional mahasiswa manajemen zakat dan wakaf ini, nama manajemen zakat dan wakaf di setiap kampus itu juga bisa terangkat gitu. Jadi dirikannya emang untuk forum-forum silaturahmi lah gitu. Forum-forum silaturahmi Ya, antara mahasiswa manajemen zakat dan wakaf di seluruh PTKIN gitu. Iya, di seluruh Indonesia lah. Awal mula terciptanya Fornas Mazawa ini gimana Kak? Maksudnya didasari atas bentuk apa? Oh iya, jadi bicara tentang Fornas Mazawa Islam, sebagai mahasiswa juga kita harus mempunyai sifat yang dinamis. Dalam arti dinamis ini kita menyesuaikan dari tahun ke tahun gitu.
dari tahun ke tahun kita juga harus menyesuaikan bagaimana gerak kita dalam sebuah organisasi ataupun bagaimana kita sebagai mahasiswa dalam ikut sebuah organisasi entah HMPS ataupun HMJ yang itu kemudian bisa setara dengan keadaan maupun situasi yang ada. Kayak ya bisa dilihat kayak sekarang aja. Kayak sekarang kita itu serba online misalnya kegiatan online. Bagaimana cara kita untuk bersifat dinamis dalam suatu organisasi. Ya seiring dengan berjalannya waktu ataupun kondisi tersebut, kita juga harus mempunyai inovasi-inovasi yang baru di dalam melakukan kegiatan-kegiatan khususnya organisasi-organisasi tingkat internal kampus ataupun tingkat nasional gitu. Ya closing statement dari saya sebagai mahasiswa, banyak hambatan maupun halangan yang harus kita jawab. Akan tetapi juga itu perlu kita jawab dalam artian gerak sebagai mahasiswa juga harus mengikuti perkembangan zaman. Oleh karenanya sebagai mahasiswa juga harus berjuang. Sebagai mahasiswa juga harus berjuang, khususnya prodi manajemen zakat dan wakaf ini. Need your strangle, harus berjuang. Karena kan sebagai mahasiswa kita juga 5 tahun 10 tahun ke depan kita juga masih mampu untuk duduk ataupun menjadi manajer yang mungkin dari mahasiswa Mazawa nanti jadi manajer dalam sebuah lembaga ataupun ya itu semua yang sekarang masih mahasiswa ya, semua yang dilakukan mahasiswa itu akan terjadi karena usia kita masih muda dan itu peluang kita untuk terus berjuang dan go up and never stop lah, terus naik dan jangan berhenti. Karena kan emang the future belong to those who prepare today. Dalam artian ya masa depan itu adalah milik mereka yang menyiapkannya hari ini. Jadi hari ini kita harus menyiapkan buat masa depan kita. Itu dari saya. Baik, terima kasih atas ilmu, pengalaman, wawasan, dan waktunya ya Kak Afif selaku Presnas Pernas Mazawa. Mungkin Mazawa Talk untuk episode pertama sampai di sini dulu ya teman-teman. Sampai jumpa di episode berikutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.